Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Malaya. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya Indralaya. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana pemberian layanan klasikal pada kelas 10 siswa-siswi di SMA Negeri 4 Kota Pagar Alam. Baiklah, langsung saja saya akan mempraktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Langsung saja, sebelum kita memulai kegiatan atau memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kelas kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa menerima berbagai manfaat dari kelas kita hari ini. Silahkan Darinda dipimpin doanya. Selesai. Terima kasih ya. Sebelumnya, Ibu akan mengecek daftar hadir anak-anak semua ya. Dinda, Malaya, hadir. Ya, alhamdulillah ya semuanya hadir dan tidak ada yang izin. Alhamdulillah juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Ibu mau tanya pada anak-anak semua. Masih ingat gak mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu? Boleh angkat tangannya? Ya? Ya, benar sekali. Jadi, untuk melanjutkan materi pada minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengapa Ibu memberikan materi ini kepada anak-anak semua? Karena anak-anak usia sekarang atau sekarang kan usia remaja yang tentu saja adalah usia yang rawan dalam pergaulan, dalam proses kehidupan. Karena anak-anak ini emosinya masih belum stabil, belum bisa membedakan baik mana yang benar, mana yang buruk, dan bisa sangat mudah terpengaruh dengan narkoba. Baik, langsung saja. Sudah siap kan mengikuti kelas kita hari ini? Ya, bagus. Ibu senang sekali dengan semangat anak-anak semua. Jadi, Ibu hari ini akan memberikan materi berupa PPT atau PowerPoint pada anak-anak semua mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Baiklah, anak-anak semua harus memperhatikan ya mengenai PPT dan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, langsung saja Ibu akan bagi PPT-nya ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya Ibu akan tanya pada anak semua, ada yang tahu apa itu narkoba? Boleh tunjuk tangannya. Ya, boleh, Dinda? Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Yang tahu lagi boleh angkat tangan lagi. Ya, ya benar sekali. Jadi jawaban atau anak-anak semua sudah tepat ya. Jadi langsung saja kita lihat sama-sama apa sih narkoba itu. Jadi, pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi, pengertian narkoba juga menurut Jakbus, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi bisa kita ini, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang bisa berasal dari tanaman, bahkan bukan tanaman, yang bersifat sintesis atau semi-sintesis yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna. Kedua itu ada jenis-jenis narkoba. Nah, perlu anak-anak semua tahu, narkoba itu banyak sekali jenisnya ya. Bukan sekedar hanya sabu-sabu, ganja, ekstasi saja, tapi banyak sekali
jenis-jenis narkoba yang perlu anak-anak ketahui sekalian. Nah, langsung saja kita lihat ya jenis-jenis narkobanya. Pertama ada opium. Opium ini berasal dari narkoba yang berasal dari getah. Kemudian ada morfin, ada ganja atau kanabis, ada kokain, ada heroin atau putau, sabu-sabu, dan LSD. Nah, ganja atau kanabis ini, ganja ini merupakan narkotika yang berasal dari tumbuhan kanabis ya. Kemudian ada di narkotika atau jenis-jenis narkotika itu ada zat aktif lainnya yang terbagi menjadi hasis, jamu sihir, ekstasi, dan metamfetamina. Hasis ini adalah resin dari ganja yang berasal dari tumbuhan kanabis tadi, yang biasanya berbentuk pipi dan berbentuk seperti dodol. Nah, untuk jamur sihir ini biasa disebut dengan magic mushroom yang biasanya menyebabkan halusinasi bagi si pengguna. Kemudian dari penggunaan narkoba, tentu saja akan memiliki berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Langsung saja ya, kita lihat apa saja dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian, pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak canduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Jadi, banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, baik secara fisik, psikis, sosial, lingkungan. Jadi langsung saja kita lihat ya, apa saja sih dampak penggunaan narkoba terhadap fisik seseorang. Pertama itu ada gangguan pada sistem saraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi. Yang kedua ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot, jantung, gangguan peredaran darah. Kemudian ada gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penanahan atau abses, alergi, dan eksim. Selanjutnya ada gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru. Kemudian ada sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah-muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Kemudian ada dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Kemudian ada dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea atau tidak haid. Dan ada penggunaan narkoba melalui jarum suntik. Nah, jadi di penggunaan narkoba ini ada berbagai jenis cara menggunakannya. Jadi di sini ada penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bergantian yang memiliki resiko untuk tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang saat ini belum ada obatnya. Ngeri ya. Dan yang paling terakhir atau yang paling menakutkan ada overdosis yang bisa menyebabkan kematian bagi si pengguna. Jadi di dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik seseorang pengguna itu mulai dari sistem saraf yang mempengaruhi otak, terus sampai kepada dampak yang paling mengerikan adalah overdosis yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian kita lihat dampak terhadap psikis dan lingkungan. Pertama kita lihat terhadap psikis terlebih dahulu ya. Dampak terhadap psikis itu ada lamban bekerja, ceroboh dalam bekerja, sering tegang dan gelisah. Kedua ada hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Terus agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. Ada sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Jadi di dampak penyalahgunaan terhadap psikis seseorang ini, atau psikis seseorang pengguna,
mulai dari lamban bekerja sampai ke menyebabkan si orang itu bunuh diri. Kemudian kita lihat dampak terhadap lingkungan. Nah, ini jadi perlu diketahui anak-anak semua ya. Dampak penyalahgunaan narkoba itu bukan saja merugikan diri sendiri atau merugikan pengguna narkoba itu sendiri, tapi bisa merugikan lingkungan, bahkan sosial di sekitar si pengguna. Kita lihat ya apa saja dampaknya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba pada lingkungan. Pertama ada mengganggu keharmonisan keluarga, kedua merongrong keluarga, tiga membuat aib keluarga, keempat hilangnya harapan keluarga, kelima mengganggu keamanan dan ketertiban, ketujuh mendorong tindak kejahatan, kedelapan mengakibatkan hilangnya kepercayaan, dan terakhir menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Jadi di dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan ini bukan hanya dirasakan si pengguna saja seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, bisa mempengaruhi atau bisa membawa dampak yang buruk bagi lingkungan. Bagi contoh, mendorong tindak kejahatan. Nah, dengan si pengguna narkoba ini, dia kan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan si narkoba itu. Dan dia bisa melakukan tindak kejahatan demi mendapatkan narkoba tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu pengertian, apa saja jenis-jenis narkoba, dan apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, Ibu ada tips menghindari narkoba atau tips menghindari penyalahgunaan narkoba. Langsung saja ya, kita lihat sama-sama. Berikut beberapa tips menghindari narkoba yang dilansir dari website resmi BNN antara lain. 1. Jangan pernah untuk mencoba menggunakan narkoba, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Seperti yang kita ketahui bersama ya, si pengguna narkoba itu awalnya adalah coba-coba, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi untuk mencoba si narkoba. Tapi ketika sekali kita mencoba penggunaan narkoba, bisa membawa kita terhadap ketergantungan dengan narkotika tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwa penggunaan narkotika itu boleh digunakan dalam bidang kesehatan atau medis, tapi berdasarkan dengan berbagai pertimbangan dan berbagai resep dari dokter, karena penggunaan narkoba atau beberapa jenis narkoba itu bisa menyembuhkan atau mengurangi berbagai macam penyakit. Kedua, itu mengetahui berbagai macam dampak buruk narkoba. Nah, tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Jadi di narkoba itu ada berbagai macam dampak yang dapat dirasakan, dampak fisik, psikis, dan lingkungan. Dengan kita mengetahui berbagai dampak tersebut, tentu saja kita tidak mau ya menggunakan narkoba. Kemudian adalah memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Penting sekali ini. Anak-anak penting sekali untuk memilih pergaulan, memilih lingkungan, memilih teman-teman yang baik, supaya kita itu bisa berada di lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, sehingga kita bisa terhindar dari pengaruh buruk narkoba. Kemudian adalah memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga contohnya, ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif pada kita. Dengan kita memiliki kegiatan positif, waktu yang kita punya, waktu yang kita ada bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, sehingga kita tidak memikirkan menggunakan narkoba. Kemudian adalah selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba itu. Jadi, seperti kita ketahui, anak-anak harus ketahui ya, pengguna narkoba itu bisa terkena hukuman atau pidana yang bisa dimasukkan ke dalam penjara. Tentu saja anak-anak semua tidak mau ya masuk dalam penjara. Kemudian, gunakan waktu yang tepat
dan aman, jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak-masak bersama, berberes bersama, nonton bersama keluarga. Dan seperti yang kita memiliki kegiatan positif tadi, jadi waktu yang kita punya itu sebaiknya kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita. Dan yang terakhir, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian. Ini penting ya. Banyak sekali usia-usia remaja yang menganggap narkoba sebagai jalan pelarian ketika ia mendapatkan atau mengalami masalah. Tentu saja ini tidak benar ya. Masih banyak jalan lain atau masih banyak cara lain ketika kita terkena masalah, dan jangan sampai kita menggunakan narkoba ya. Ya, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada anak-anak yang ingin bertanya atau berkomentar, boleh silakan angkat tangannya. Ya, silakan Rinda. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, Mal ya? Ya, benar sekali. Oke, jadi tadi si teman anak-anak semua, si Rinda bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui ada orang di sekitar kita yang menggunakan narkoba? Sebelum Ibu menjawab, ada yang berani untuk menjawab pertanyaan dari Rinda? Silahkan angkat tangannya. Ya, Adi, silahkan. Ya, benar sekali, berikan tepuk tangan. Jadi, kita bahas ya sama-sama. Dari pertanyaan Rinda tadi, bagaimana jika kita mengetahui orang di sekitar kita pengguna narkoba, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan adalah melaporkan si pengguna tadi ke BNN guna untuk direhabilitasi sehingga ia bisa terlepas atau terhindar dan terlepaskan dari permasalahannya tadi kan, lepas dari kecanduannya terhadap narkoba. Karena perlu ada anak-anak ketahui sekalian ya, ketika kita melaporkan atau kita mengadu kepada BNN, tentu saja kita tidak mendapatkan hukuman pidana karena kita akan dibantu untuk menyelesaikan ketergantungan kita terhadap narkoba atau disebut dengan rehabilitasi ya. Dan beda cerita jika kita tertangkap oleh polisi, karena jika kita sudah tertangkap oleh polisi atau badan yang berwenang, tentu saja kita akan mendapatkan hukuman pidana, dan itu sangat merugikan bagi diri kita. Selanjutnya, ada yang ingin berkomentar lagi? Silahkan. Ya. Ya, terima kasih komentarnya Nak Rinda. Silahkan, ada lagi yang ingin berkomentar? Boleh tunjuk tangannya. Ya. Ya, benar sekali Nak Andi. Terima kasih ya. Dan langsung saja ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar, tidak ada lagi? Baik, langsung saja kita simpulkan ya mengenai pembelajaran atau materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba kita hari ini. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat pada hari ini, narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang bisa berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang baik sintetis maupun semi-sintetis, yang memiliki berbagai macam jenis yang perlu kita ketahui, memiliki dampak buruk yang sangat tidak baik, yang bisa berdampak pada diri kita pengguna atau berdampak pada lingkungan di sekitar pengguna, baik itu secara fisik, psikis, dan lingkungan sosial. Dan yang terakhir, kita juga kita sudah mengetahui berbagai tips cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Ibu harap anak-anak semua
bisa mengambil pelajaran dari materi hari ini sehingga kita tidak menjadi penyalahgunaan narkoba ya. Setelah ini, jika tidak ada lagi, Ibu rasa cukup. Dan untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya tetap mengenai narkoba. Di halaman, silakan buka buku tentang bukunya di halaman 125. Anak-anak boleh dibaca terlebih dahulu. Minggu depan kita bahas sama-sama ya. Ibu akhiri. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita bisa menerima manfaat dari kelas kita hari ini. Untuk Narinda, silahkan dipimpin doanya. Terima kasih. Ibu akhiri ya. Semoga kelas hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.